Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari negara Arab Saudi telah mencekal Rizik Syihab. Jadi dasar saya ini juga dari YouTube. Jadi negara Arab Saudi sudah 2 kali rupanya mencekal Rizik Syihab untuk pulang ke Indonesia. Makanya ada 2 kali Rizik Syihab ini akan pulang ke Indonesia. Pada saat dia sampai di lapangan terbang, imigrasi setempat menolaknya, tidak boleh keluar. Jadi rupanya dia sudah dicekal negara Arab Saudi. Jadi waktu dia tidak bisa kembali ke Indonesia pada waktu itu sampai 2 kali, ada tudingan kepada negara Indonesia bahwa negara Indonesia melakukan pencekalan terhadap Rizik Syihab. Jadi banyak waktu itu tudingan-tudingan negatif, padahal pemerintah sudah menyatakan tidak ada melakukan pencekalan sama Rizik Syihab. Silakan kalau dia mau kembali Indonesia tidak ada masalah. Dan dia berangkat tidak ada masalah, berangkat sendiri, dia pulang juga harus pulang sendiri. Sampai saat demikian pemerintah menyatakan bahwa pemerintah tidak ada melakukan pencekalan sama Rizik Syihab. Kapan dia mau kembali ke Indonesia terbuka, hak dia itu kembali ke Indonesia. Kalau masalah di Arab Saudi itu kewenangan negara Arab Saudi. Jadi itulah yang saya lihat. Jadi dengan dicekalnya Rizik Syihab oleh negara Arab Saudi, setelah Arab Saudi mencekal Rizik Syihab ini selama 2 kali, berarti sudah terjawablah masalahnya. Terjawab dalam arti bahwa Indonesia tidak ada melakukan pencekalan sama Rizik Syihab. Dan yang melakukan pencekalan sama Rizik Syihab adalah negara Arab Saudi yang dia tidak boleh keluar dari negara Arab Saudi. Jadi ada dugaan saya, mengapa Rizik Syihab ini tidak bisa kembali ke Indonesia oleh negara Saudi? Dugaan katanya pencekalan itu datangnya dari bidang intelijen daripada penyidik daripada negara Arab Saudi. Dan mereka lah yang tahu tuh, yang berkepentingan atas masalahnya itu mungkin nggak tahu. Dugaan saya Rizik Syihab ini dicekal terkait dengan kasus adanya tulisan di pintu rumahnya itu. Ya itu kan sudah diperiksa polisi Arab Saudi. Tetapi pada saat diperiksa belum mungkin ditetapkan sebagai tersangka. Masih diminta keterangannya. Mungkin hal itulah sampai sekarang terjadi. Masih negara Arab Saudi masih mencari terus permasalahannya, alat buktinya mungkin belum ditemukan, sehingga Arab Saudi membenarkan dia di sana tinggal tetap. Jadi dia tetap di bawah pengawasan daripada negara. Dia tidak boleh meninggalkan negara Arab Saudi karena negara Arab Saudi masih membutuhkan mencari keterangan terhadap Rizik Syihab. Karena masalah penempelan tulisan itu di pintunya, mungkin itu di negara Arab Saudi suatu perbuatan berat, suatu kasus berat mungkin di daerah sana itu. Sehingga mereka mencekal dulu, sehingga tidak boleh kembali ke Indonesia. Jadi sekarang sudah, itulah sebelum diketahuinya Arab Saudi melakukan pencekalan itu, semua menuduh negara Indonesia yang melakukan pencekalan. Itu datangnya dari tudingan-tudingan itu, ada dari pengacaranya dan pendukungnya. Seakan-akan pemerintah sembunyi-sembunyi mencekal orang. Tidak terbuka katanya. Banyak tudingan-tudingan negatif kepada pemerintah Indonesia dari kelompok pengacaranya maupun dari kelompok pendukungnya. Bahwa negara Indonesia telah melakukan pencekalan secara diam-diam tanpa ada surat-surat dan sebagainya. Banyaklah tudingan-tudingan yang sifatnya tidak enak sama pemerintah Indonesia. Tetapi setelah ketahuan sekarang
setelah ketahuan bahwa negara Arab Saudi yang melakukan pencekalan terhadap Rizik Syihab, barulah situasinya terbuka sekarang bahwa negara Indonesia tidak pernah melakukan pencekalan selama ini, sehingga tudingan itu juga tidak tepat. Selama yang ditudingkan sama pemerintah Indonesia tidak tepat. Ternyata yang melakukan pencekalan itu adalah negara Arab Saudi. Tentu kalau negara Arab Saudi yang mencekal, kita tidak boleh campur tangan. Itu kewenangan negara Arab Saudi sendiri. Dan negara Arab Saudi lah yang menentukan itu nanti. Dan di sana pun sampai berapa lama dia tinggal di sana, tentu berdasarkan kewenangan daripada negara Saudi. Tentu dia tinggal di sana, tentu tidak ada biaya-biaya hidup dan biaya apapun, tidak ada. Karena semua itu dibiayai negara, karena ada kaitannya dengan kasus pencekalan tersebut. Sekian dan terima kasih.